Hanya karena mancing di kolam milik ikan pelaku tega menghabisi nyawa dua bocah dengan cara dipiting. Awalnya pelaku mengelabui keluarga korban dikarenakan orang tua korban sempat mencari korban di rumah pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Kasus pembunuhan dua bocah yang terjadi di Bengkulu akhirnya terungkap. Pembunuhan dua bocah ini jasadnya ditemukan dalam karung di salah satu sungai dan di salah satu septic tank milik pelaku yang berinisial PT berusia 17 tahun. Kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dua bocah tersebut. Ternyata kasus ini dilakukan pelaku karena kesal terhadap korban yang sering memancing di kolam ikan miliknya. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di rangkuman kisah nyata. Warga Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, kembali digegerkan dengan penemuan mayat di dalam karung yang berada di dalam septic tank berbentuk sumur. Penemuan mayat tersebut diduga merupakan bocah SD yang dikabarkan hilang sekitar 1 minggu yang lalu. Pasalnya penemuan mayat tersebut terdapat di rumah salah satu warga berinisial SC, warga Kelurahan Kandang tidak kasih rumah milik korban Arjuna yang dinyatakan hilang beberapa waktu yang lalu. Awalnya terungkap kasus ini bermula pada tanggal 20 April 2025 penemuan adanya mayat seorang yang dibungkus dalam karung dan berisikan pemberat batu di dalamnya. Dari temuan mayat tersebut, warga langsung melaporkan hal ini ke kantor polisi. Kemudian kepolisian melakukan penyelidikan dan membuka karung tersebut. Ternyata pembungkus karung itu adalah mayat yang ditemukan di muara Sungai Jenggalu. Setelah karung pembungkus itu dibuka oleh pihak kepolisian, kepolisian mendapatkan sebuah petunjuk terdapat nama berinisial IT dalam lapisan karung tersebut yang untuk membungkus korban di salah satu sungai. Pada Senin 21 April 2025, tepatnya di malam hari, pihak kepolisian langsung menuju ke alamat tersebut. Kemudian kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan alamat atas nama IT di Kelurahan Kandang. Saat melakukan penggeledahan di rumah tersebut, tim gabungan mendapatkan karung yang serupa dengan karung yang membungkus mayat yang ditemukan di muara Sungai Jenggalu. Kecurigaan kepolisian gak sampai di sini saja. Polisi memeriksa di sekitar area rumah. Selanjutnya, pada saat melakukan penggeledahan, pada waktu itu yang sama tim gabungan mencium aroma yang tidak sedap dari samping rumah pelaku. Setelah melakukan penyisiran di samping rumah pelaku, tim menemukan diduga adalah septic tank yang tertutup dan mengeluarkan aroma bau yang busuk. Kemudian kepolisian langsung membuka tutup septic tank itu dan menemukan karung yang terikat dengan sebuah tali. Dan di sekitar sumur, kepolisian menemukan sebuah sandal dan berupa baju milik korban. Atas temuan tersebut, tim kepolisian langsung mengamankan orang dari rumah milik warga yang berinisial SC, termasuk terduga pelaku yang berinisial PT yang berusia 17 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa pelaku PT melakukan aksi pembunuhan terhadap dua korban dengan cara sendiri tanpa diketahui orang tuanya, yang saat itu korban kali pertama ditemukan di sungai bernama Abiu dan jasad kedua ditemukan di salah satu septic tank milik pelaku yang bernama Arjuna. Berdasarkan pengakuan orang tua pelaku, mereka baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anaknya setelah adanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah mereka pada Senin 21 April 2025, tepatnya di malam hari. Diketahui orang tua pelaku jarang di rumah dikarenakan orang tuanya banyak pekerjaan di luar rumah.
sehingga membuat orang tua pelaku sering larut malam pulang. Berdasarkan keterangan sementara yang berhasil dihimpun oleh aparat kepolisian, terduga pelaku nekat melakukan pembunuhan terhadap kedua korban hanya karena sebuah sepele. Terduga pelaku merasa kesal karena mendapati kedua korban sedang memancing ikan di kolam miliknya yang saat itu terletak di belakang rumah pelaku. Akan tetapi, terkaitan keterangan tersebut masih akan didalami oleh pihak kepolisian Polresta Bengkulu, termasuk mendalami bagaimana kronologi lengkap kejadian hingga mayat kedua korban dibungkus karung dan dibuang di dua lokasi yang berbeda. Tidak ada yang menyangka bahwa PT melakukan hal sekeji ini terhadap dua bocah tersebut. Kemudian Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Sujud Alip Yulamlam mengungkapkan identitas mayat tersebut. Betapa mengejutkannya, korban yang ditemukan di Muara Jenggalu merupakan jasad dari korban yang bernama Abiyu, bocah SD yang dinyatakan hilang beberapa waktu yang lalu bersama salah satu temannya yang bernama Arjuna. Keduanya dikabarkan hilang sejak Selasa 16 April 2025, tepatnya di siang hari. Kini keduanya telah ditemukan namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kronologinya, awal mereka dihabisi oleh pelaku PT yang berusia 17 tahun. Saat itu Abiyu dan Arjuna sedang bermain ponsel bersama di rumah Arjuna. Namun 1 jam berselang keduanya sudah tidak berada di rumah. Hingga menjelang maghrib, keberadaan mereka tidak diketahui, membuat keluarga mulai panik dan melaporkan kehilangan anak-anak mereka kepada warga dan kepada kepolisian. Abiyu dan Arjuna waktu itu memancing di kolam milik ikan pelaku yang pada saat itu diketahui oleh pelaku, karena waktu itu pelaku geram dengan tindakan dua bocah ini. Kemudian pelaku langsung menangkap mereka, yang dimana mereka dipiting hingga akhirnya mereka tewas di tempat. Yang dimana pelaku membungkus jasad Abiyu dengan 2 goni lalu dimasukkan dengan pemberat batu. Pelaku langsung membawa jasad Abiyu ke arah muara sungai Jenggalu dengan sepeda motor miliknya. Tibanya di sana, pelaku melemparkan jasad Abiyu ke dalam sungai sehingga membuat karung tersebut tidak mengapung dikarenakan adanya sebuah pemberat di dalam karung tersebut. Setelah itu, pelaku kembali ke rumah dan berniat membuang jasad Arjuna, tapi di momen ini orang tua korban berada tepat di halaman rumah mereka. Sehingga karena takut dicurigai, pelaku akhirnya membuang jasad Arjuna ke dalam septic tank milik pelaku. Pelaku waktu itu sempat mengelabui warga saat pencarian 2 bocah yang hilang pada waktu itu. Kasus pembunuhan 2 bocah SD yang hilang terungkap setelah penemuan mayat dalam karung ditemukan di Muara Jenggalu. Jasad pertama ditemukan di Muara Jenggalu pada Minggu 20 April 2025. Kemudian yang kedua ditemukan dalam sumur septic tank di Kelurahan Kandang, tak jauh dari kediaman korban pada Senin 21 April 2025. Penemuan mayat dalam karung ini membuat geger warga sekitar karena kondisinya sangat mengenaskan. Samsuar, kakek salah satu bocah yang hilang bernama Arjuna, menceritakan kejadian sebelum cucunya tersebut ditemukan pada Senin 21 April 2025, tepatnya malam hari. Kronologi tersebut waktu itu keluarga korban sedang melakukan yasinan di rumahnya. Setelah yasinan kurang lebih 20 menit, datanglah rombongan dari kepolisian yang langsung menggerebek rumah pelaku. Sebelumnya, warga sekitar tidak mengetahui maksud kedatangan pihak kepolisian ke rumah pelaku tersebut. Ternyata pihak kepolisian menemukan adanya sesosok mayat yang ditemukan di dalam septic tank. Sontak waktu itu keluarga korban yang sedang yasinan langsung mendekat. Ternyata mayat tersebut adalah anak yang hilang selama ini mereka cari.
Keluarga korban langsung terkejut, sedih dan marah melihat kalau jasad tersebut adalah Arjuna dan ternyata sebagai korban yang dihabisi oleh pelaku PT. Awalnya sementara keluarga dan warga sekitar tidak menaruh kecurigaan kepada si pelaku karena jujur si pelaku juga ikut membantu pencarian korban tersebut. Warga menjelaskan bahwa pelaku juga sempat mengalihkan perhatian warga sekitar. Setiap mereka ingin mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan untuk mencari ke tempat lain. Waktu itu warga dan keluarga ingin melihat sebuah CCTV juga, tapi momen itu langsung dialihkan oleh si pelaku. Diketahui latar belakang kepribadian PT dan keluarganya, sosok PT dikenal di lingkungan sekitar sebagai kepribadian yang kecenderungannya pendiam, bahkan tergolong remaja yang tidak terlalu sering berinteraksi dengan masyarakat. Salah seorang warga Kelurahan Kandang menyampaikan bukan hanya PT yang terbilang tertutup, begitu pula dengan kedua orang tua mereka. Dikatakan PT jarang bergaul dengan tetangganya, hanya sesekali itu pun keluar rumah di belakang perkebunan rumah mereka. Berdasarkan dari pengakuan warga, orang tua PT, ayahnya berprofesi sebagai penjual cabai giling, sedangkan ibunya berprofesi sebagai penyewa mainan odong-odong di kawasan Taman Simpang Kandis. Namun saat kejadian, kedua orang tua PT ikut dalam andil mencari kedua bocah yang hilang. Waktu itu bahkan mereka tidak ada gelagat yang mencurigakan dari orang tua PT. Karena itu, setelah mendapatkan kabar jika pembunuhan dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, warga sekitar pun terkejut dengan apa yang dilakukan PT. Ternyata PT merupakan anak tiri dari SC selaku pemilik rumah tempat ditemukan jasad Arjuna. Bukan hanya PT, akan tetapi ibu kandung dari PT juga diamankan oleh pihak kepolisian. Usai diamankan terduga pelaku dan keluarganya, polisi melanjutkan melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Selanjutnya terduga dari pelaku serta keluarganya langsung dibawa ke Polresta Bengkulu. Sedangkan jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Selain membawa jenazah korban yang bernama Arjuna, polisi juga mengajak orang tua dari Arjuna untuk ikut ke rumah sakit Bayangkara, memastikan bahwa jasad dalam karung tersebut adalah anaknya. Setelah orang tua Arjuna masuk ke dalam kamar jenazah, karung pembungkus tubuh Arjuna dibuka. Disitulah tangis dan teriakan ayah dari ibu Arjuna seketika pecah. Mereka tidak menduga jika anak yang mereka sayangi dibunuh dengan cara yang keji oleh tetangganya sendiri yang berada di samping rumahnya. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Ali Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku pembunuhan dua bocah tersebut karena sakit hati. Pelaku karena kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam ikan miliknya, tepatnya di belakang rumah pelaku. Meskipun demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta memungkinkan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah kalangan masyarakat. Keluarga dan warga meminta untuk pelaku dihukum seberat-beratnya, setidaknya dengan hukuman yang berlaku. Inilah cerita yang aku rangkum tentang kasus pembunuhan dua bocah yang dibunuh oleh tetangganya sendiri yang berinisial PT. Nah, bagaimana pendapat dari kalian? Tinggalkan di bawah kolom komentar.